Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى عن التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudaraku seiman, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Karena nikmat Allah begitu banyak, dan seandainya ada seorang yang ingin menghitung, bahkan ada mesin canggih pun untuk menghitung, enggak bakal bisa menghitung. Yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bermajelis di taman-taman surga. Yang memang kita diperintahkan Nabi SAW bila ada melewati taman surga, naudzutu min riyadil jannah, kita mampir, kita duduk bermajelis. InsyaAllah Allah ampuni dosa kita. InsyaAllah Allah berikan kita rahmat baik saat di sini maupun setelah pulang dari nuntut ilmu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di hadapan saya adalah sebuah kitab kecil, namun Masya Allah kitab yang luar biasa, yaitu Ta'dhimus Shalah, keagungan salat. Kitab yang bisa dikatakan kalau dalam kita katakan kutip, kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibni Abdul Muhsin Al-Badr, yaitu Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, yang beliau sudah berapa kali ke Indonesia, sering, yang pernah kajian akbar juga di Istiqlal. Ada seorang anak muhaddis, ahli hadis yang masih hidup di Masjid Nabawi dan mengajarkan kutubus sittah, dan beliau sudah tua namun masih kuat kekuatan hafalan yang luar biasa, Syekh Abdul Muhsin. Sebelumnya juga ada ulama, banyak para ulama yang masalah ini, seperti Ibnu Qayyim, masalah as-salah juga ada kitab beliau, tebal sekali, namanya as-salah judulnya. Sebelum juga ada lagi ulama Ta'dhim Qadrihi as-salah, Imam Marwazi. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama begitu perhatian sampai mereka membahas masalah salat dengan kitab khusus. Masya Allah, Pak. Insya Allah kalau nanti di hati kita kadang-kadang muncul rasa malas tatkala salat, karena memang kadang-kadang Masya Allah salat begitu besar pahalanya, kadang cobaannya begitu banyak. Istri, diri kita sendiri, istri, anak, dan lain sebagainya. Namun insya Allah setelah membaca ini, motivasi itu akan muncul tersendiri, semangatnya luar biasa, karena di sini begitu dijelaskan secara detail oleh beliau hafizahullah taala.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak panjang lebar, langsung saja kita buka kitab ini. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya faridatus shalah, tentang kewajiban salat itu ternyata ala jami'in nabiyyin. Semua para nabi diwajibkan salat. Kadang-kadang orang menyangka salat itu hanya ibadahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan saat Isra wal Mi'raj. Ternyata tidak. Ternyata faridatus salati ala jami'in nabiyyin, beliau buat judul, kewajiban salat adalah kewajiban semua para nabi. Di antaranya dalil banyak sekali dalam Quran. Yang pertama di antaranya ma qalahu Allah fi qissati Yunus, tentang Nabi Yunus alaihi salam, nabi yang sangat dikenal dengan kisahnya dimakan ikan paus yang tinggal dalamnya. Apa? Jazakumullah khair. Tidak apa-apa sebetulnya, tapi lebih baik ini. Ma qalahu Allah fi qissati Yunus alaihi salatu wassalam hina iltaqamahu al-hut, saat ditelan oleh ikan paus. Apa kata Allah dalam surat As-Saffat ayat 143 144? As-Saffat 143 144. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kata Allah, falaula, kalau seandainya itu Yunus, annahu, sesungguhnya dia Nabi Yunus alaihi salam, kana minal musabbihin, seandainya kalau bukan dia karena dari musabbihin, kalau terjemahannya orang-orang yang suka tasbih. Seandainya Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang suka bertasbih, maksudnya tasbih di sini adalah sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas dalam tafsirnya. Ibnu Abbas ahli tafsir para sahabat yang Nabi SAW mendoakan Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ibnu Abbas sepupu Nabi SAW, beliau mengatakan minal musallin, maksudnya orang-orang salat. Begitu juga dari Sa'id bin Jubair wa Qatadah. Ya, seandainya kalau bukan Nabi Yunus adalah bukan orang-orang yang suka salat, yang suka gemar salat, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus akan dia tinggal di dalam perut paus itu sampai hari kiamat karena dosa saat itu. Namun karena Nabi Yunus adalah orang-orang yang salat, Allah cabut, Allah lepaskan. Disebabkan kenapa? Allah cabut musibahnya, Allah cabut disebabkan karena Nabi Yunus adalah orang-orang yang gemar salat. Ini menunjukkan perintah pada para nabi. Atau contohnya misalnya juga Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dimana kita kenal bahwa beliau berangkat ke kota Mekkah. Saat itu perintah untuk meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah, membawa istrinya, membawa anaknya masih bayi saat itu Ismail alaihi salam. Setelah selesai itu kan Nabi Ibrahim pindah ke Palestina, ke istrinya Sarah, istrinya Hajar dan Ismail alaihissalam ditinggal di kota Mekah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dar'. Rabbana, ya Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku tempatkan, aku tinggalkan dari turunanku, yaitu Nabi Ismail, biwadin, di sebuah lembah. Mekas, benar-benar sebuah lembah, gak ada kehidupan, gak ada air saat itu. Allah perintahkan untuk Nabi Ibrahim berangkat di sebuah lembah, sebuah negara besar ini, tinggal sendiri. Biwadin ghairi dhi dar', tinggal di sebuah lembah, gak ada tanaman sama sekali, gak ada hijau, gak ada tumbuhan, gersang, benar-benar. Mau dicangkul, Pak, itu batu. Mau dicangkul lagi, memang luasnya padang pasir, gak ada air, gak ada pohon, ditinggal sendiri. Tapi Nabi Ibrahim yakin Allah yang perintahkan. Bismillah, Allahu amraka bihadza, kata Hajar saat
diajak ke Mekah. Apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Karena saat itu mau diajak kemana ya Ibrahim? Nabi Ibrahim enggak menjawab, fokus jalan ke depan. Sampai Hajar akhirnya mengatakan, Allah amaraka bihadza, ya Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini? Nabi Ibrahim dia menunjukkan, ya berangkat. Ditinggal kemudian, nggak ada siapa-siapa. Apa kata Nabi Ibrahim? Mengadu kepada Allah, berdoa pada ya Rabb, aku tinggalkan keluargaku sudah di sana, di sebuah lembah, nggak ada orang siapa-siapa, nggak ada tanaman, nggak ada minuman. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu Ka'bah. Apa kata beliau? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, benar-benar saya tinggalkan agar ini keturunanku ini menegakkan salat. Jadi Bapak, kalau jenengan tinggalkan anak jenengan di pondok, saat ini pandemi nggih Pak, nggak boleh ketemu nggih. Ada di sini yang anaknya di pondok, nggak boleh ketemu, nggak naik pun dibatasi. Biarin Pak. Insya Allah di pondok saat ini lebih baik. Kita tinggalkan mereka di pondok biar mereka sholat 5 waktu lebih terjaga, sholat 5 waktunya, lebih disiplin. Begitu juga Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam. Ini menunjukkan, kata beliau, walam yadkuru amalan ghair salah. Dalam ayat ini jadi disebutkan amalan dan ditinggalin di Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar alaihissalam ditinggalin. Benar-benar tidak ada ibadah kecuali hanya untuk salat. Dan yang itu aja. Biar salat terus, dekat dengan Ka'bah, salat terus. Kata beliau, Syabdul Rasul mengatakan, walam yadkur amalan ghairas salah, fadalla dzalika annahu la amala afdala minas salah. Ini menunjukkan tidak ada amalan lebih afdal melainkan salat. Allahu Akbar. Begitu juga Nabi Ibrahim berdoa juga pada ayat surat Ibrahim ini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabb, ij'alni, jadikan aku, wa min dzurriyyati, dan keturunanku, muqimas salah, orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, terimalah doa-doa kami. Ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan salat. Begitu juga merintahkan anaknya salat. Allah berfirman dalam surat lain, surat Maryam ayat 54-55 tentang kisah, tentang juga perintah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Wadhkur, dan ingatlah tentang Nabi Ismail alaihissalam, innahu kana shadiqal wa'd, sesungguhnya Nabi Ismail adalah benar-benar seorang hamba, seorang nabi yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul dan seorang juga nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ismail memerintahkan keturunannya, anak-anaknya untuk salat. Ini menunjukkan juga perintah kepada para nabi. Begitu juga pada Nabi Shu'aib misalnya. Ya. Wa qala fi qissati Shu'aib dalam surat Hud ayat 87. Di mana kaumnya Nabi Shu'aib mengatakan, ya Shu'aib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma na'budu aba'una. Ya Shu'aib, apakah salat kamu, kalau terjemahannya dalam terjemahan Indonesia, apakah agama kamu, apakah salat kamu, apakah cara ibadah kamu ya Shu'aib? Salat kamu, as-salatuka, salatkah kamu, ta'muruka, memerintahkan kamu untuk kami meninggalkan apa yang kami sembah. Apakah salat kamu, perintah agama kamu itu, perintah salat kamu itu membuat kami meninggalkan apa yang kami sembah? Mereka juga mengatakan, apakah itu juga kami nggak boleh mengelola uang-uang kami mana sya, apa kehendak kami? Innaka antal halim.
Kamu ini benar-benar cerdas Su'aib. Ibaratnya ini kalimatnya kalimat Cindy, pintar kamu Su'aib ya. Kayak zaman sekarang gitu Pak. Kamu ngaji di mana? Kamu ngaji di sini, bikin kamu ya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Cerdas kamu ini. Nah, ini sudah ada zaman dulu kalimat-kalimat seperti ini. Pintar kamu. Anda ini sok suci. Ngaji Anda ini sok suci Anda. Ini kalimat-kalimat ini sudah ada di zaman dahulu. Sudah ada pendahulunya. Ada salafnya. Siapa salafnya? Kaum Nabi Syu'aib. Kemudian begitu juga ini juga menunjukkan kata beliau bahwasanya ya di zaman itu benar-benar salat juga adalah sesuatu yang diagungkan. Kemudian juga tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa, Nabi yang pernah langsung ngomong dengan Allah, yang diperintahkan salat. Tentang perintah salat juga Nabi Musa langsung dapat statement dari Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung berbicara dengan suaranya. Dalam surat Thaha itu ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah Jalla wa Ala, ya Musa, inni anallah, aku adalah Allah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka wa fa'budni, sembahlah aku, perintah Allah, wa aqimis shalah, dan tegakkan salat, perintah langsung. Dan ini langsung Allah berbicara. Penting dalam masalah juga dalam masalah akidah, karena ada orang mengatakan kalamullah itu enggak bersuara. Kalamullah itu enggak bersuara, enggak pakai huruf, enggak bersuara. Ini bantahannya ini. Siapa yang ngomong ini? Inni anallah. Masa Jibril ngaku ini anallah? Tidak mungkin dong. Kan enggak bisa dibantah. Ini benar-benar Allah yang berbicara. Inni anallah. Dalam bahasa kalau kita ta'aruf, bahasa Arab pun ada namanya ta'aruf, perkenalan. Ini kan adalah sebuah kisah juga tentang kisahnya Umar bin Khattab saat masuk Islam. Beliau berhenti langsung mengatakan ingin mencari Nabi Muhammad, ingin masuk Islam setelah membaca ayat ini, surat Thaha ayat 14. Ayat 14 berhenti, langsung meletakkan, nanya di mana Muhammad SAW. Berangkatlah ke rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Karena ayat ini, kenapa dalam ayat ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Musa dengan Allah di awal dengan mengatakan ini anallah, perkenalan. Allah mengenalkan dirinya. Allah mengenalkan, saya adalah seperti itu. Aku ini anallah, aku adalah Allah, kata Allah. Allah mengenalkan dirinya. Setelah mengenalkan siapa aku itu, aku adalah sesembahan yang tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Seperti misalnya kita dengan orang, kita ingin mengagungkan, ingin orang itu ikhtiram, memuliakan orang tersebut. Kalau kita nggak tahu siapa yang kita muliakan, ya kita bermuamalah seperti biasa. Enggak berlebihan, enggak juga enggak apa adanya. Tapi kadang kita pengen nilai lebih karena ada sesuatu yang seperti ustaz, apa seperti orang berilmu, alim, syekh, masyayikh. Nah, ini Allah mengenalkan dirinya agar Nabi Musa itu kenal, yaitu tidak sembahan berhak. Baru setelah perkenalan tentang Allah mengenalkan tentang tauhid, la ilaha illallah, barulah sembahlah aku. Baru dengan aqimis shalah, perintah salat. Pelajarannya Bapak, saudaraku seiman, bahwasanya ini juga pelajaran sahabat radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat keras, dikatakan sangat keras hatinya, memusuhi Islam, namun subhanallah
berkat doa Nabi juga tentunya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ayat ini tersentuh hatinya sehingga masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi sahabat yang mulia dikarenakan tauhidnya kuat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana nabiyyan ba'di lakana Umar nabiyya." Seandainya ada nabi setelahku, maka Umar adalah layak dijadikan nabi. Ini ketiga pelajaran buat kita. Anak kita itu kita didik dulu tentang tauhid, tentang siapa itu Allah. Dikenalkan dulu siapa itu Allah. Kita ini kadang-kadang karena kebanyakan kita lebih kepada fikihnya, prakteknya. Sejak kecil udah cari praktek sholat ini sampai dah benar ya. Dah. Tapi kalau sudah akhirnya dia terbiasa, tapi gak awet karena dia hanya disuruh di prakteknya. Tapi saat Allahu Akbar, siapa Allah? Kadang kita juga tanya siapa Allah, sebutin. Allah Maha mendengar, bagaimana kebesaran Allah. Kadang kita suruh menjawab, ngomong tentang Allah, keagungan Allah 10 menit. Kita kadang bingung. Padahal ilmu itu adalah apa yang di hati. Berarti kita belum mengilmui tentang Allah. Di sini perkenalan dulu tentang Allah. Anak-anak kita pentingnya kita didik. Kita ini dilahirkan wajib beribadah sama Allah. Setiap hari harus sholat dimanapun teman. Kenapa? Ya karena Allah memang tujuan asli menciptakan kita itu bukan untuk kerja. Beritahu anak kita. Kita memang diciptakan ini bukan untuk cari duit, memang bukan. Tapi untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Nanti kalau ingin senang-senang nanti di surga. Akidah ditanamkan. Allah Dzat Maha Kuasa. Kita ini bisa minum ini karena Allah. Semua tidak ada la haula wala quwata illa billah. Semua kuasa dari Allah. Abi bisa ngasih kamu uang ini karena Allah juga. Masukkan akidah-akidah dari keseharian kita. Kamu bisa mendengar panggilan Abi ini juga karena Allah tadi. Maka Allah kita sembah. Maka kita wajib menyembah kepada Allah. Karena semua Abi gak bisa jaga kamu. Kamu dimanapun berada, yang bisa jaga kamu adalah Allah. Ihfadillah yahfadka. Kamu jaga agama Allah, jaga sholatmu, Allah jaga kamu. Tanamkan. Baru praktek. Indah, kuat insya Allah. Tapi kalau kita praktek, akhirnya yang enggak kurang masuk akidahnya, apalagi bab tauhidnya kurang masuk, nah maka kopos bangunan itu. Karena sholat adalah tapi ada pondasinya Pak. Tiang nggak mungkin berdiri kalau nggak ada pondasi. Tiang nggak mungkin berdiri kalau nggak ada apa pondasinya? Tahu? La ilaha illallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tentang kisahnya Nabi Dawud. Kisah Nabi Sulaiman dalam surat Sad ayat 30 sampai 33 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab idh 'urida 'alaihi bil 'ashiyyi as-safinatul jiyad فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata Allah, wa wahabna li Dawud Sulaiman, dan kepada Dawud kami karuniakan anak yang bernama Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah Nabi Dawud. Kata Allah, ni'mal 'abd innahu awwab. Benar-benar sebaik-baik hamba. Dia sangat awwab, taat, gampang taubat juga. Gampang rasa bersalah, taat. Itu bawaannya awwab. Astagfirullah, gampang bertaubat. Karena orang sebuah nikmat gampang bertobat, gampang merasa bersalah. Karena banyak juga orang itu salah nggak
nggak merasa, atau dia tahu dia salah, tobat susah. Id'uqidu alaihi bil asis safinatil jiyad. Ini kisah Nabi Sulaiman menyembelih kuda. Kan Nabi Sulaiman dikasih semua kekayaan, pasukannya dari burung, dari hewan, dan semuanya. Bisa bicara dengan air, semuanya, dengan hewan juga. Tatkala suatu sore, id'uqidu alaihi bil ashi, tatkala suatu sore hari, dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman safinatul jiyad, kuda-kuda yang jina yang masya Allah, yang bagus-bagus, kuda-kuda yang masya Allah, yang bagus, yang lembut, yang jina, tapi kekeh. Dilihatkan, ini kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lihat kuda-kuda tersebut. Faqal, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, inni ahbabtu hubbal khair, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik. Artinya suka dengan kuda-kuda ini. Saya suka banget dengan kuda ini. Ya, membuat aku ingat kepada Rabbku. Hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari terbenam. So, asiklah dengan hartanya, asiklah dengan kudanya, bermain dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kuda, dihub. Dan cinta banget Nabi Sulaiman dengan kuda tersebut. Sampai kemudian karena ingin dengan begitu mengingat keagungan Allah, mengingat karunia Allah pada apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, sampai akhirnya matahari terbenam, tenggelam matahari. Rudduha alai fatafiqa masham bis-suqi wal a'naq. Kemudian bawalah kuda ini, maka dia mengusap-usap, lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu, diusap-usap. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan di sini, aghadal khair bil ashi fa asqalahu an-nadar ila an salatil asr hatta ta'akhkhara waqtaha fa asifa wa nadima fa aqaba nafsahu bi anna haramal khair allati ashghalatu hatta jawazat waqta salat. Kata Syekh di sini menjelaskan, dipaparkan Nabi Sulaiman tentang kuda-kudanya. Nabi Sulaiman tersibukkan dengan kuda-kudanya karena asiknya melihat kuda-kudanya itu sampai luput salat asar, sampai waktunya lupa, kemudian merasa menyesal. Terus di sini dijelaskan fa'aqaba nafsah, Nabi Sulaiman mengikop dirinya. Jadi ini luar biasa. Kalau kita juga ketinggalan salat atau kita tidak melakukan terlambat salat kita, maka ikoplah diri kita sendiri. Jangan tunggu ikop dari Allah. Dengan apa? Nabi Sulaiman sudah nggak mau lihat kudanya lah. Nggak mau kuda lah, udah nggak mau dah. Bisa kita begitu Pak? Anda jalan-jalan naik mobil baru, ya Allah lupa sholat sampai jam 5, dah Umi jual lagi. Bisa? Sibuk toko, udah toko tutup dah tokonya, udah ganti jualan, ganti lain tokonya. Subhanallah, ini nggak bisa Pak. Berarti apa? Ini menunjukkan bagaimana benar-benar kedudukan salat di mata anbiya azim. Ini menunjukkan kedudukan salat di mata para nabi itu suatu yang agung besar, suatu yang luar biasa. Nah, padahal Nabi Sulaiman di sini dijelaskan kata Ibnu Katsir bi annahu lam yatruka amdan. Nabi Sulaiman itu tidak meninggalkan dengan sengaja, enggak sengaja padahal. Tapi karena keimanan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman begitu luar biasa, perhatian para nabi pada salat sehingga mengikop dirinya padahal enggak sengaja. Ya.
Sebagaimana Nabi juga sallallahu alaihi wasallam juga pernah tersibukkan saat perang Khandaq sampai sholat asarnya dimasuk waktu maghrib. Sebagian para sahabat 3 sholat asar, maghrib, isya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga tentang Nabi Zakaria, Nabi Isa, kemudian Nabi para nabi yang lainnya. Semuanya intinya diperintahkan mereka untuk salat. Kesimpulannya bahwa salat itu bukan cuman umatnya Nabi Muhammad, bukan, tapi ada umat-umat sebelum, semua para nabi diperintahkan salat. Ini kedudukannya. Kemudian di sini beliau memberikan judul yang kedua tentang masalah as-salah. Inna min akbaril masaib wa ajalliha wa a'zamiha wa ashaddiha musibatal ummah biwafatin Nabi SAW. Sesungguhnya termasuk yang paling besar musibah, yang paling besar dan paling agung dan paling dahsyat musibah tertimpa pada umat ini adalah dengan wafatnya Nabi SAW. Wafatnya Nabi kita SAW adalah musibah yang paling besar. Begitu juga wafatnya para ulama, ya, karena mereka ada pewarisan ada sebuah yang musibah yang besar, di mana Nabi SAW adalah yang menunjukkan kita kepada jalan surga. Wa qa'idahum ila kulli fadilah. Beliau juga seorang yang qaid, pimpinan yang menunjukkan kita kepada keutamaan. Wa imamahum fi kulli khair, dan Nabi adalah seorang imam yang menunjukkan kita kepada setiap kebaikan. Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasulullah SAW ada sebuah suri tauladan yang baik. Tentu. Maka ini menunjukkan, maka wafatnya Nabi adalah sebuah musibah besar bagi umat Islam. Nah, beliau menjelaskan di sini, laqad kanat akhir salatin sallaha an-nabiyyun sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina salatad dhuhra min yaumil khamis. Sungguh akhir salat Nabi yang Nabi sebelumnya tidak ada satu riwayat pun Nabi meninggalkan jamaah. Tidak ada satu riwayat Nabi salatnya selalu berjamaah, ngimami manusia, ngimami para sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Nah, Syekh menjelaskan sini di akhir hayatnya Nabi SAW, sungguh di akhir salat Nabi SAW yang mengimami orang beriman pada hari Kamis, salat zuhur hari Kamis. Thumma inna alaihi salatu wasallam ishtadda bihi al-waj' fa baqiya ayyaman thalathatan la yatamakkana min al-khuruj ila salati min shiddatil waj'. Kemudian ishtadda bihi al-waj', Nabi tambah sakit karena asyaddul bala al-anbiya, yang paling besar cobaan itu karena Nabi juga sakit. Dan Nabi ishtadda, Nabi sakit biasa, tapi Nabi biasa salat, tapi ishtadda ini benar-benar sakitnya semakin parah. Maka Nabi SAW tinggal di rumahnya itu selama 3 hari, nggak keluar untuk sholat selama 3 hari. Otomatis yaumul jum'ah, yaumul sabt, yaumul ahad, 3 hari kan. Nabi tadi terakhir sholat hari Kamis duhur bersama para sahabat. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad Nabi nggak keluar karena Nabi sakitnya tambah sakit. Wa kana yanubu anhu fi salati wa imamatil muslimin Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan saat itu yang menggantikan untuk imam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa fi fajr, kemudian pada hari subuh yaumul itsnin, pada salat subuh hari Senin, al-yaumul ladzi tuwaffiya, hari yang dimana saat itu Nabi SAW dicabut nyawanya, meninggal. Subuh ini kasyafa sitra hujratih, Nabi meminta untuk dibukakan tirai yang kita tahu rumah Nabi satu tembok dengan masjid
Nabawi, dibuka tirainya akan kelihatan para sahabat lagi salat. Bayangkan Nabi 3 hari tidak keluar rumah. Hari Senin, hari itu yang Nabi dicabut nyawanya, Nabi tuwfiya, Nabi meminta untuk membuka tirainya. Dibuka. Liyulqiyan nadratan ala ashabi. Nabi ingin melihat para sahabat-sahabatnya. Hiya nadratul wada'i wa ma'adamu min wada'. Ternyata itulah pemandangan perpisahan. Itulah pemandangan perpisahan. Dan begitu agungnya perpisahan, pemandangan itu benar-benar luar biasa. Riwayat Imam Bukhari dalam sahihinya dan Imam Muslim muttafaqun alaih, hadis Anas bin Malik, anna Abu Bakr kana yusalli lahum fi wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza kana yaumul Itsnin wa hum sufufun fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Abu Bakar menggantikan saat Nabi saya sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya fakashafa Nabi sallam, para sahabat saya itu berbentuk saf. Apa hikmah di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam pemandangan yang ingin dilihat selama 3 hari, kangennya adalah ingin memastikan bahwasanya para sahabat benar-benar salat dengan apa yang diperintahkan oleh sallallahu alaihi wasallam, dengan saf yang begitu rapat. Dengan saf yang rapat, Nabi ingin memastikan bahwa umatku telah melakukan salat sebagaimana para Nabi sebelumnya menjaga salat. Nabi ingin memastikan di akhir hayatnya, di akhir pemandangan, ingin memandang sebuah nikmat, pemandangan yang begitu indah, yaitu apa? Para sahabat salat, dipastikan salatnya maka na'alih sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan saf yang rapat, sufuf, berbaris saf yang rapat. Wahum qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushafin summa tabassama wa dhahik yadhaq. Nabi memandang para sahabat, kemudian kelihatan Nabi semeringah, senang, senyum. Dan itu para sahabat Aisyah, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu menunggu, dikira Nabi ini mau sudah sehat kembali. Ternyata tidak. Itu ternyata hari perpisahan. Kadang orang begitu, Pak, saat dia sakaratul maut di akhir hayatnya, dia mau sehat kembali seakan-akan, tapi ternyata itu adalah jamaah rahimani rahimakumullah. Maka saya mengingatkan saya pribadi dan antum semua, pastikan nanti kita di akhir hayat kita jangan sampai penyesalan kita meninggal anak kita belum sholat, anak kita belum sholat di waktu dengan kuat. Pastikan jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kalau memang sekarang di antara kita cepat-cepat bagaimana caranya anak kita salat. Rabbi ja'alni, Nabi Ibrahim, kelasnya Nabi Ibrahim sudah tahu. Nabi Ismail sejak bayi sudah menjadi orang yang taat, sejak kecil mau disembelih. Falamma watallahu lil jabin, Abi ansik, ayo. Nabi Ismail menguatkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih. Nabi Ismail yang menguatkan Nabi Ibrahim. Karena saat itu Nabi Ibrahim gak tega, ditutup mukanya Nabi Ismail. Syed dia habis, syed dia tarik. Ditarik, ternyata ada panggilan dari atas langit. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Cukup Ibrahim, dah kau sudah benar, kamu dah menunaikan levelnya Nabi Ibrahim. Tahu anaknya Nabi Ismail masih berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Masih mendoakan, ya Allah, jadikan anak-anakku. Maka ini menunjukkan jangan disepelekan doa ini. Benar-benar, Pak. Karena nanti saat yang pertama kali nanti ditanya, awwalu ma yuhasabu bihil abd as-salah. Yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah salat. Anak Anda salat karena Anda mengajarkannya, Masya Allah, pahala. Karena salat identik dengan innahu minas salihin, orang-orang yang saleh. Tapi kalau anak Anda tidak pernah Anda ajarkan salat, anak Anda paksa untuk salat,
itu nanti jadi pertanggungjawaban tersendiri. Walaupun nanti dia sudah balik, tapi setidaknya dia akan memiliki alasan nanti, dulu saya nggak diajarin, bisa saja. Dan itu kita disuruh jawab, dan karena anak adalah nikmat wa amanah. Begitupun para istri-istri kita. Dan terakhir, orang-orang tua kita ini kadang-kadang semoga Allah beri hidayah pada mereka semua, dan Allah jaga mereka, orang tua kita. Yang paling pokok kita nasihatkan dari orang tua kita dengan hikmah, dengan cara yang terbaik, entah dengan buku, entah dengan bagaimana, sambil jalan atau bagaimana. Dua hal, masalah tauhid, masalah syirik, dan masalah salat. Sebisa mungkin diajarkan. Tapi kadang-kadang kalau kita kepada keluarga kita tidak menunjukkan kita adalah orang yang kuat dalam salat, orang tua itu juga melihat kita lemah. Tapi kalau kita kuat sekali, insya Allah mereka akan pelan-pelan akan mengikuti apa yang kita. Karena semakin tua akan semakin merasakan kematian semakin dekat, dan semakin sadar bahwasanya hanya salat yang bisa menyelamatkan. In saluhat sa'ir amali. Kalau salatnya baik semua amalannya. Nabi SAW menjadikan pandangan tersebut qurrata ain, yaitu pandangan penyejuk mata Nabi SAW adalah salat. Dulu kalau jenengan ingat, coba jenengan ingat saat dulu jenengan salat, kadang-kadang Allahu Akbar, anak kita masih 2 tahun jengking di depan kita, itu kan nikmat sekali. Kita salat ruku, dia ikut ruku. Kita sujud, dia ikut sujud. Kadang sujudnya jengking gini, kadang-kadang tengkurap begini. Dulu indah tidak? Nikmat banget. Namun kadang-kadang semakin besar dia, semakin besar. Allah, sedih sekali. Kita tidak bisa mandang anak kita salat kuat dalam salat itu. Kadang-kadang juga subhanallah sudah kita pondokin. Semoga ini juga pelajaran buat pondok kami dan semuanya. Dan insya Allah kita kuatkan dalam masalah ini. Di kita kalau nggak salah kita pukul. Di kita peraturannya nggak boleh mukul. Ini ada santri-santri saya, coba silahkan tanya. Di kita nggak ada perintah pukul, nggak boleh. Satu tok saya ngomong daripada wali murid, izinkan saya mukul anak jenengan kalau dia nggak sholat. Saya umumkan depan wali santri. Nggak ada peraturan mukul, tapi kalau dia nggak sholat, kita berhak untuk mukul. Siapa yang merintahkan? Nabi. Kalau ingin bantah undang-undang ini, bantah Nabi. Muru auladakum bisalah fi 7 wadribuhu fi 10. Usia 10 tahun pukul. Alhamdulillah, itu kita tegaskan. Terlambat kita ikop. Dengan sendirinya, bismillah. Memang harus dipaksa. Gak mungkin kebaikan gak dipaksa. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa anak kita ini, semua jiwa kita ini kepada kejelekan, harus dipaksa agar menjadi kebiasaan. Sampai kadang-kadang, masya Allah, saya lihat orang-orang tua yang saleh, nggak perlu alarm. Tiba-tiba waktunya bangun ya bangun. Allahu Akbar. Karena terbiasa, nggak butuh alarm, langsung bangun. Bangun. Biasanya bangun jam 4 itu bangun. Jam 3 itu bangun. Sudah terbiasa. Kita pingin anak-anak kita seperti itu. Kadang-kadang anak kita sudah kita pondokkan, namun sholat sampai di rumah masih disuruh. Saya mohon kepada jenengan, telepon pengasuhnya, jenengan tanya, minta tolong, Ustadz, kadang-kadang di pondok gak boleh mukul masalahnya. Anak saya Ustadz kasih cambukan, bawasan cambukan. Di rumah susah Ustadz sholat Ustadz. Mohon Ustadz nanti kalau di pondok pukul anak saya. Ini tak bawakan pecutan Ustadz. Pukul anak sholat, saya mengizinkan. Tolong perhatikan sholatnya anak saya. Itu kadang-kadang memang sebetulnya kita sudah perhatikan, cuman butuh Pak kerjasama walimu mengingatkan. Karena tidak ada yang bisa mengindahkan kita di hari akhir hayat kita kecuali anak kita sholat. Itu membahagiakan kita sudah.
Anak jenengan hafal Quran, anak jenengan tahu sunnah, anak jenengan tahu hadis, tahu ilmu nahwu saraf, salat masih disuruh. SMA, kuliah masih disuruh. Bagaimana kalau dia menikah enggak sama kita? Di mana kenikmatan itu? Kita bodohkan bertahun-tahun. Maka benar, kalau memang di antara anak kita seperti itu, tegaskan kepada gurunya, kepada pengasuh kamarnya, silahkan pukul. Mungkin orang anak lain jangan, tapi anak saya saja. Bukan usul untuk pondok, bukan. Anak saya. Karena Nabi Ibrahim dan semua para nabi melakukan ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga saat Nabi SAW di akhir hayat tersebut, hari itu, kama ruwiya dzalika Imam Ahmad fi Musnad, diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bal jaa ma huwa ablaghu min hadha fi ma rawahu Ibnu Majah fi sunanihi bi sanadin sabit bin Anas an Anas bi sanadin sabitin an Anas radhiyallahu kanat amatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadratuhu wafah wa huwa yughaghiru bi nafsihi as-salah wa ma malakat aymanukum. Hadis Imam Ahmad, begitu juga ditegaskan dalam hadis Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Yang terakhir kali Nabi ucapkan saat sudah sesak ini. Nabi kita tahu pernah dengar kisahnya Nabi SAW di malam hari sudah minta untuk di malam bangun untuk ikut pingsan. Diminta lagi, siram air lagi, kasih air lagi, bangun lagi. Nabi berusaha wah, dan tuh, nggih silakan. Nggih monggo. Sya dulu, adzan dulu. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan ditegaskan juga oleh Imam Ibnu Majah lebih jelas lagi dalam sunannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita tahu Anas adalah yang menemani Nabi SAW, juga pembantu Nabi SAW, di mana kata beliau nasihat Rasulullah SAW tatkala Nabi SAW saat itu mau detik-detik terakhir Nabi SAW wafat, sakaratul maut. Nabi SAW sudah sesak di hati, melemah suaranya, sesak, berat, kerasa berat dari wajahnya. Nabi SAW mengatakan, as-salah, salat, jagalah salat, kata beliau. Jagalah salat, jagalah salat, kata beliau. Di akhir wasiat kita tahu namanya kalau sudah di akhir seorang tua di akhir sakitnya, sakit dah parah, kerasa sesak. Wasiat itu berarti penting sekali, sesuatu yang penting sekali. Ini Rasulullah SAW tidak pernah memuaskan, tidak pernah untuk kepentingan pribadi, enggak. Ini kepentingan umat. Beliau mengatakan as-salah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat kalian, jagalah salat kalian dan budak-budak kalian. Sampai Nabi SAW ngomong itu dah keadaan lemah, salat. Sampai Nabi SAW tuh terasa risannya itu juga sesak juga di dadanya, keluh menunjukkan salat dengan suara yang lirih dan lemah. Nabi mengingatkan untuk salat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kedudukan salat begitu tinggi. Kedudukan salat begitu tinggi. Dan terakhir, begitu juga Nabi SAW bahwa salat itu langsung perintahnya Nabi SAW dibawa Isra wal Mi'raj, dalam Isra wal Mi'raj. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah haji juga penting, ibadah puasa juga penting. Tapi beda dengan ibadah salat. Allah panggil langsung ke sana.
secara khusus ke langit yang ketujuh, ila ma fawqas sama'is sabi'ah, wa faradha alaihi salah min fawqi sab'a samawat. Ditaik Nabi SAW ke langit ketujuh, di bawah langit ketujuh, itu di langit ketujuh, di atas langit ketujuh, di atas langit ketujuh diperintahkannya salat. Bukan langit ke-1. Matahari dengan bumi jaraknya juga begitu, sudah berapa juta jaraknya. Itu ternyata matahari cuma gak ada papanya. Nanti ada sana gugusan Bima Sakti yang besar lagi, berapa miliar dibandingkan matahari, juga hanya satu titik aja. Itu di bawah langit pertama. Bagaimana di atas langit kedua, di bawah langit ketiga, di atas langit ketiga, di atas langit keempat, di bawah langit keempat, di atas langit kelima, dan perintah sholat semua tembus ini sampai langit ketujuh. Perjalanan panjang sampai dijemput Nabi oleh malaikat Jibril langsung. Kemudian Nabi juga sana mengimami para nabi, mengimami para rasul, mengimami para malaikat di Palestina, mengimami para nabi dan para rasul. Di langit Nabi bisa mengimami para malaikat. Di situ perintahkannya salat. Dari 50 salatan, kemudian ayu khaffifaha fa khuffifat ila 5 salawat. Dari 50 Pak menjadi 5. Luar biasa keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa min asaf, dan sangat disayangkan, anna balaghal halu bi ba'din nasi, manusia saat ini menjadikan malam Isra wal Mi'raj membaca kisah Nabi boleh, namun kenyataannya dalam zaman ini di dalam Isra wal Mi'raj senda gurau panjang sampai kadang-kadang ninggalin salat, mengakhirkan salat. Padahal Isra wal Mi'raj tempat diperintahkan langsung salat. Aina ahammiyah? Di mana kepentingan ini? Kalau seingin benar-benar mencinta hubbun Nabi, cinta sama Nabi, menghidupkan malam Isra wal Mi'raj, salat. Kalau memang ingin mencontoh Nabi bil ittiba wal iqtida, saat itu adalah diperintahkan wajibnya salat. Langsung ke 7. Kenapa banyak manusia di waktu itu malah banyak menghabiskan malam-malam tersebut sampai subuhnya kadang-kadang bablas. Wal iyadzu billah. Ini sangat disayangkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam Musnad Imam Ahmad juga dengan sanadnya yang jayyid, Nabi SAW bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat, dia akan dapatkan cahaya, dapatkan keselamatan, dapatkan keterangan sana di akhirat nanti, bercahaya dia. Karena kita tahu pada hari kiamat kegelapan, dulumat, kegelapan. Dia dapat cahaya dan keselamatan. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Tapi yang enggak menjaga salat, dia tidak bakal, lam yakun, tidak akan terjadi padanya cahaya tersebut. Keselamatan, tidak akan dapat selamat, tidak akan dapat cahaya. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun, dan dia nanti di hari kiamat dia bersama Qarun, Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama Qarun. Dengan kesombongan hartanya, Allah hinakan dia dengan hartanya, ditenggelamkan dia di muka bumi.
karena kesombongannya. Orang yang meninggalkan salat, yang enggak menjaga salat, Allah masukkan dia seperti Qarun, orang-orang yang sombong karena enggan menyembah Allah, yang pantas seperti Qarun. Qarun dididik dengan kekayaan, karena kekayaannya dia sibuk cari harta, enggak mau salat. Sibuk cari harta, ninggalin salat, sibuk cari harta, mengakhirkan salat. Lihat Qarun, hartanya banyak. Siapa yang paling kaya? Setiap hari Qarun ingin menunjukkan kesombongan hartanya, dia membawa 10 orang untuk memikul kuncinya. Kunci hartanya, bukan hartanya, kunci hartanya dipamerkan. Begitu kita kadang-kadang orang benar-benar dunia cari kerja, tahu dia sholat, tahu dia, tapi kerja. Lihat Qarun. Begitu juga Fir'aun, Allah masuk dengan Fir'aun. Fir'aun dengan jabatannya, penguasa saat itu. Jabatan Anda, kesibukan jabatan. Dengan jabatannya begitu sibuk sana sini, harus ini, harus sana, harus ini, kadang-kadang tinggalin sholat. Lihat Fir'aun punya jabatan tinggi. Allah masukkan dia ke dalam api neraka, Allah hinakan, ditenggelamkan dalam lautan. Orang yang enggak sholat Allah paskan, Allah kumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun. Apa ada manusia yang paling bisa berani dengan Allah kecuali Fir'aun? Innahu tagha. Dia mengatakan ana Rabb, saya Rabb. Ada. Iblis saja enggak berani. Iblis saja enggak berani. Dia hanya mengatakan khalaqtu min nar wa khalaqtu min tin. Ya Allah, sombongnya aku ini dari api. Enggak mau aku sujud sama Adam. Adam dari tanah. Itu sombongnya iblis. Sombongnya Fir'aun. Nah, orang yang enggak sholat itu, enggak jaga sholat, dimasukkan dalam golongannya Fir'aun. Haman. Haman ini perdana menterinya Fir'aun, otak busuknya Fir'aun, yang ngarahkan kedoliman itu Haman. Ini otaknya Fir'aun, otak jelek kan kedoliman Fir'aun. Dikumpulkan bersama seperti ini. Wa Ubay bin Khalaf, ini adalah kafir Quraisy yang dia menentang Nabi SAW, dia ingin membunuh Nabi. Dia ingin membunuh Nabi saat perang Badar. Dia ingin membunuh Nabi. Dan Nabi SAW, kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Nabi itu tidak pernah membunuh dengan tangannya, dengan pedangnya membunuh Nabi tidak pernah, kecuali Ubay bin Khalaf, karena dia ingin membunuh Nabi. Sa'aqtul Muhammadan, insyaallah ana aqtuluhu. Dia teriak-teriak, mana Muhammad, aku akan bunuh. Nabi Muhammad, insyaallah aku yang bunuh. Karena Nabi ingin dibunuh, Nabi bunuh. Enggak pernah kata Imam Taimiyah. Walaupun juga sebagian ulama mengatakan Ubay bin Khalaf ini para sahabat yang bunuh. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan Nabi tidak pernah membunuh kecuali Ubay bin Khalaf ini. Tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah setelahnya. Karena Nabi SAW adalah seorang yang mulia. Jamaah rahimakumullah, orang yang enggak sholat akan dikumpulkan dengan label-label orang ini. Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, dikumpulkan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, hadis Jabir, anna Nabi SAW qala baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri talqus shalah. Antara laki-laki dan antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Pembatasnya itu tidak mengerjakan salat, hampir Anda itu bisa masuk pada murtad. Anda bisa kufur. Sebagian ulama mengatakan kalau dia meninggal sengaja bisa kafir, bisa jatuh seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda,
man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa aqlada bi fadzalikal muslimul ladzi dhalu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Barang siapa yang dia salat seperti salat kami, menghadap kiblat seperti kiblatnya kami, memakan juga sembelih sebagaimana kami menyembelih, maka inti kata Nabi SAW, dia mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Orang kalau salat dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Artinya dia nggak boleh dibunuh. Tapi kalau dia nggak sholat, bisa jatuh pada kekufuran, kafiran. Pantas saja Nabi SAW di hari terakhirnya mengatakan as-salah. Nasihat terakhir adalah as-salah. Dan Nabi terakhir ingin dia melihat, memastikan para sahabat salat sebagaimana sallu kama ra'aitumuni usalli. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian riwayat Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud kata Nabi SAW, qala siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man sarrahu, Nabi sallallahu alaihi man sarrahu ayyalqa Allahu ghadan musliman falyuhafid ala haula'i salawat haitsu yunada bihin. Barang siapa yang ingin bahagia gembira saat dia bertemu sama Allah nanti dalam keadaan dia muslim, falyuhafid ala haula'i salawat, maka hendaklah jaga salat. Bapak-bapak, jamaah Allah, kalau kita nanti saat bertemu Allah ingin tenang, keadaan tenang, tentrem hati kita, jagalah salat. Makanya Allah berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat. Jagalah semua salat, dan salat wusta, salat asar. Jagalah salat. Yang ingin ketemu Allah dalam keadaan tenang, bahagia, jagalah salat. Haitsu yunada bihin, tatkala saat dia dipanggil, hayya 'alas shalah, bismillah, salat. Jagalah ini saat dipanggil, berangkat. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahu min sunanil huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi kalian, dan ini menjadi sebuah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Dan salat menjadikan sunnahnya Nabi, ajarannya, kebiasaan Nabi. Dan seandainya kalian shallaitum fi buyutikum, sekalian salat di rumah kalian, kalian salat di rumah kalian sebagaimana yusalli hadzal mutakhallif, sebagaimana orang-orang yang tinggal dalam rumah dan salat dalam rumah, itu la taraktum sunnata nabiyikum, benar-benar kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum, dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabiyikum, sunnah Nabi kalian, kalian akan tersesat. Kata Nabi, wa ma min rajulin, dan tidaklah seorang laki-laki, yatatahharu fayuhsinut tuhur, dia kemudian bersuci, kemudian memperindah wudunya, benar-benar berindah wudunya, pelan, khusyuk dia dalam saat wudu, enggak gerusa-gerusu. Summa ya'midu ilal masjid min hadhil masajid, dan dia bergegas menuju masjid, kecuali kataballahu lahu bi kulli khutwatin yakhtuha hasanah, Allah akan tulis setiap langkahnya kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, Allah akan angkatkan dia derajat. Jauh Pak masjid kita, bismillah, setiap itu kebaikan. Kemudian juga Allah akan angkat derajatnya. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, setiap langkahnya itu juga akan menghapuskan kesalahan. Masya Allah ya, satu langkah dapat bonus 3, diampuni, dinaikin derajatnya, dapat
kebaikan. Satu langkahnya, Masya Allah. Walaqad ra'aituna ay ashaban nabi, sungguh aku telah melihat para sahabat Nabi, kata Ibnu Mas'ud. Ini kata beliau, wa ma yatakhallafu anna ay anis salat fil masjid, dan orang-orang yang enggak mau salat di dalam masjid, kata beliau di zaman Ibnu Mas'ud, di zaman Ibnu Mas'ud, zaman masih ada para sahabat. Kata beliau, sungguh kami telah melihat di zaman para sahabat masih di generasi terbaik, Rasulullah barusan meninggal. Tidak aku melihat ya mereka yang salat dalam rumah illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali ada orang-orang munafik sudah ketahuan tanda kenifakan itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat buat kita semua. Memang terjadi khilaf para ulama di dalam masalah salat wajibkah di dalam masjid atau tidak. Jumhur ulama mengatakan wajib. Di Indonesia ini mengikuti mazhab Syafi'i. Walaupun dalam sebagian mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib salat jamaah, namun jumhur ulama adalah wajib. Dan kemudian kalau nanti yang terus kita kembangkan dan kemudian kita dengung-dengungkan tidak wajib, maka lebih jatuhnya adalah menyepelekan. Saya mengajak pada orang yang enggak mengatakan wajib salat berjamaah di masjid, ittaqillah, bertakwa pada Allah. Seandainya para ulama itu hanya menjelaskan sebuah hukum, bukan dijadikan alasan kita untuk tidak salat dalam masjid. Saya mengajak pada, bukan ulama yang mengatakan enggak, tapi mengajak pada orang yang dalam hatinya mengambil pendapat tidak wajib. Setidaknya pikirkan semua tadi dalil-dalil yang kami sebutkan tentang para nabi, tentang sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama ingin sekali melihat para sahabat ke dalam shaf yang begitu rapi, ingin memastikan para sahabat Nabi telah berdakwah dan salat adalah pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau kita letakkan di mana ini? Hadis Ibnu Ummi Maktum buta, namun tetap diperintahkan datang ke masjid. Ini adalah nasihat buat kita jamaah ini, jamaah rahmani wa rahimakumullah. Kemudian lanjut apa? Cukup pertanyaan? Oke. Mungkin cukup sekian. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang makanatus shalah, kedudukan salat dalam Islam. Kemudian juga begitu dalam bab lain insyaallah. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan selanjutnya, hanya masalah salat. Ini nasihat buat saya pribadi juga, buat keluarga saya dan buat semuanya, para santri kami, para guru kami, begitu juga untuk antum semua. Bukan berarti saat ini menyampaikan enggak, kami ini buat nasihat buat kita juga, buat semuanya. Silakan ada yang bertanya. Nggih, monggo. Masalah tanggung jawab orang tua. Orang tua sudah maksimal dengan berbagai cara untuk anaknya itu agar bisa melakukan sholat secara benar. Tetapi sampai anak-anak, terus sampai batas mana tanggung jawab orang tua? Sampai jenengan meninggal, tidak boleh angkat tangan. Ustaz, saya sudah memberi nasihat, sudah angkat tangan, nggak boleh angkat tangan. Harus pegang benar sampai jenengan meninggal. Karena
Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga diperintahkan. Adapun kita sudah berusaha, itu semoga menjadi jawaban kita di hadapan Allah. Dan yang pesan saya, minimalnya, kadang-kadang sudah kita nggak bisa, dia berontak, dia semakin kasar dan sebagainya. Minimalnya setiap hari kita doakan, ini menjadi alasan kita di hadapan Allah bahwa ini sudah mentok ya Allah, hanya kepadamu Engkau dat yang bolak-balikan. Kalau itu yang dimaksud dengan mentok, hanya bisa berdoa boleh. Tapi kalau angkat tangan tidak boleh, karena kewajiban kita. Dan itu innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu ujian bagi kita. Karena sebagai orang tua, alhamdulillah masih ada orang kadang berpikir sudah berusaha, tapi kadang orang udah nggak ngubris, anaknya nggak sholat atau nggak sholat, biasa. Padahal masya Allah, bagaimana Allah menjaga dia kalau udah nggak sholat. Apakah yang dilakukan anak itu selamanya? Itu juga dosanya itu orang tua juga. Ada dua hal di dalam mengilmui. Orang tua saat ini memotivasi anaknya kepada dominannya kepada harta dan kekayaan. Di antara sebab anak itu jahil adalah orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang Islami. Kita dari awal dulu. Kemudian anak itu berkembang sehingga dia sudah terlanjur dengan kebiasaan seperti itu. Kalau Allah kasih petunjuk, kalau tidak. Iya, dia sudah mukallaf, dia sudah balik, dia punya catatan sendiri. Tetapi kalau seandainya, jangankan Allah yang nanya, seandainya ada saya bertanya kepada jenengan, anak jenengan kenapa nggak sholat? Ya Ustaz, dulu saya nggak diajari, Ustaz, nggak tahu Ustaz. Lah aku udah tahu, udah gede Ustaz, orang tua aku Ustaz. Kira-kira bisa jawab apa kita? Ini masih kita yang bertanya. Bisa ngelak? Nggak bisa, memang kita nggak ngajari. Maka Bapak Ibu perhatikan dua hal di dalam masalah harta. Ada dalam Islam itu nggak boleh kita nggak tahu. Wajib setiap muslim thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu wajib, nggak boleh kita tahu, nggak boleh kita nggak tahu. Ada di mana itu nggak boleh kita nggak tahu, wajib tahu. Masalah akidah, tauhid, masalah nggak boleh orang tahu. Nggak tahu saya, nggak bakal terima. Ya Allah, saya nggak tahu hukum sholat, ya Allah, nggak diterima kalau begitu. Karena itu nggak boleh. Orang harus wajib tahu. Setelah dia tahu tentang kewajiban dia sebagai muslim yang wajib bagi masalah akidah, masih masalah fikih dan sebagainya, kewajiban dia sebagai muslim, barulah dia boleh belajar ilmu lain. Sekali lagi, setelah dia belajar ilmu kewajiban dia untuk Allah, kewajiban dia kepada Allah, barulah dia boleh belajar ilmu lain. Maksudnya di dalam ilmu itu ada batas minimal ilmu, ada batas minimal Boleh cari kaya Pak, sampai jadi sultannya Mojokerto, boleh saja, boleh kalau anak kita motivasi, kamu jadi pengusaha nanti bikin sampai kaya, boleh saja. Ada batas minimal harta, tapi dia ada juga ada orang masalah ini tuh, ilmu agama nggak dibekali ilmu kerja. Ada yang nggak ilmu kerja nggak dibekali ilmu agama. Salah semua ini. Ada batas minimal harta, ada batas minimal. Dia wajib, dia mau sholat pakai pakaian, dia wajib punya kan batas minimal. Ilmu juga ada batas minimalnya, yaitu tadi itu yang wajib setiap muslim diketahui kewajiban dia. Adapun kalau sudah tahu, mau dijadikan anak itu setelah tahu akidahnya bagus, sholatnya bagus semua, silakan motivasi cari harta. Tapi tetap walal akhiratu khairul laka minal, tentu motivasi ke ilmu, ke akhirat lebih utama. Namun boleh saja, tapi setelah batas minimal. Nah, ini kesalahan kita. Dikarenakan orang tua, dikarenakan tidak memotivasi anak-anaknya di masa kecil, salah motivasi. Ada di situ. Maka bila ini terjadi,
Kuncinya satu, banyak beristighfar. Ya Allah, maafkan. Jangan kau jadikan dosa-dosa masa lalu ya Allah cobaan di masa ini. Terus istighfar dan terus mendoakan. Insya Allah, Allah Maha Pengampun banget. Allah Maha Ghaffar. Allah Maha mengampuni. Insya Allah ampuni. Tapi kita harus melakukan dulu. Harus usaha dulu. Jangan diingat Allah Maha mengampuni gak ada usahanya. Ya udah Ustaz, ya udah Allah mengampuni. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah Allah mengampuni. Ya wes salah aku, anakku sendiri salah sendiri. Wes le, kita tanggung jawabmu sendiri loh ya. Enggak. Jangan kewajibannya mendoakan, nasihati terus menerus, nggak boleh lepas angkat tangan. Namun kalau anak kita masih kecil, tetap arahkan semua ke agama, sedikit ya. Kadang-kadang kita ini ya masya Allah dibodohi kita ini sama pikiran kita sendiri, dan anehnya kita ngikut pikiran itu. Anak kita motivasi kerja, sekolah yang terbaik, SD yang terbaik, nanti sudah bagus IP habis itu masuk SMP yang terbaik, SMA terbaik, kuliah yang terbaik, semua begitu. Masukin pondok, kalau masuk pondok nanti kerjaan susah, tergambar di muka anak pondok itu miskin, tergambar di anak pondok itu sukanya apa adanya. Subhanallah. Jawaban kita Pak, coba berpikir sebentar sedikit, bukalah mata kita. Pernahkah Anda melihat yang daftar pekerjaan itu anak pondok bawa ijazah pondoknya? Ataukah mereka yang lulusan SMA, SMK, kuliah umum? Pernahkah Anda melihat ustadz-ustadz yang atau lulusan Madinah, lulusan Mesir, lulusan Libya, lulusan pondok-pondok berebut ingin daftar kerja, membawa ijazahnya? Mereka mulia Pak, mereka diminta. Tapi yang daftar itu keroyokan, padahal cuma mohon maaf, mungkin Alfamaret, mungkin Indomaret, nama-nama ini, mungkin nama-nama toko di mall-mall itu, mereka rebutan. Siapa itu? Lulusan SMA, SMK, kuliahan. Karena ilmu itu, ilmu fisika, ilmu apapun semua itu di bawahnya ilmu agama. Karena ilmu-ilmu umum itu mengajari anak Anda kaya, cari dunia, hidup senang. Sedangkan kita di pondok belajar Quran. Quran itu tidak bisa dirubah isinya, tapi saat masuk bisa merubah isi hati kita, bisa merubah isi hati anak Anda. Belajar Quran, belajar hadis, belajar semuanya, melatih dirinya yakin sama Allah, membawa dirinya hidup sudah diatur, kita ibadah usaha, melatih dirinya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kesederhanaan itu penting, bukan berarti nggak boleh kaya. Beda jauh. Hidup di pondok, keagamaan kuat, keimanannya kuat. Bukankah yang membuat orang itu takut miskin adalah kekhawatiran? Semakin khawatir itu muncul, maka semakin takutnya rezeki Allah tidak dapat. Tapi anak-anak pondok itu sudah diajari dari keseharian, dari contoh para ustadznya, kesederhanaan, yakin rezeki itu ada. Itu bedanya. Kita terbohongi, kita dibodohi. Siapa yang bodohi? Dunia ini. Seakan-akan semua menggambarkan YouTube, TV, dulu TV ya, sekarang YouTube. Diiming-imingi semua seperti itu. Wah, nanti kalau ini sudah. Dan tidak banyak, waliyadzubillah, sebetulnya boleh saja, namun kadang-kadang berlebihan anak pondok. Anak pondok juga ada kepengaruh. Habis dia mondok, lulus SMA, kemana? Nggak kuliah, nggak Ustaz, mau usaha. Nggak apa-apa sebetulnya usaha, tapi tetap jangan sampai lupa belajar, atau setidaknya teruskan, lanjutkan belajar agamamu itu, atau setidaknya amalkan itu ke orang lain. Ini masalahnya anak Anda jenengan bagaimana Pak? Apa masalah kecewa? Disekolahkan SD, SMP, pondok berapa biaya per bulan, kalikan 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah. Habis itu Anda motivasi dia untuk kerja. Loh, selama ini Anda uang Anda itu untuk dia didik ke agama loh. Habis itu setelah itu Anda nyuruh dia
motivasi ke sana. Ya boleh saja, bukan, tapi coba dipikir, rugi enggak kita itu? Nah, kawan sejak kecil aja, sejak SMP, SMA, umum, kuliah, umum, motivasi kerja, agama, udah. Kok mondokkan? Walaupun sekali lagi ini hanya untuk membuka pikiran, bukan menyalahkan. Namun poin pokok, jangan pernah takut, Pak. Dulu saya pribadi, saya ini Pak pondok panti asuhan yatim. Saya dulu punya teman-teman di SMA saya saat masih SMA, teman-teman saya udah kerja di Pertamina. Udah kerja di Pertamina, kerjanya bagus, punya HP, Pak. Saya nggak punya HP. Mereka itu udah 2006 itu udah megang HP, orang Kalimantan, Balikpapan, kerjaan kan gampang. Mereka punya HP. Saya pulang dari pondok nggak punya HP. Pengen, sempet nggak mondok setahun. Allah selamatkan, kembalikan saya di pondok. Subhanallah, mondok belajar ilmu agama. Dulu nggak kepikiran juga. Kemudian Allah berikan tempat belajar yang indah, yang baik, masya Allah. Pulang, alhamdulillah, kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa bermanfaat bareng-bareng sama teman-teman, ngajarin anak-anak. Nah, ternyata perbedaan ini saat sekarang kerasa. Teman saya yang dulu saya iri dengan dia, dulu 2007 dia megang HP sudah. Sekarang keadaannya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang dapat kerjaan, ada yang juga nggak dapat kerjaan sampai saat ini. Masya Allah, yakinlah mondokin anak saat ini, menurut saya pribadi, Ustadz, hukumnya mondokin anak saat ini apa? Saya pribadi mendekati wajib, Pak. Kalau kita nggak bisa mendidik, mendekati wajib. Makanya jangan luput, jangan sampai kalau seandainya kita anak kita nggak bisa, cucunya, Pak, punya cucu toh, cucunya pondokkan harusan. Loh, iya toh. Nanti kan di akhirat kita akan bisa dapat pahala dari keturunan kita. Anda itu anaknya, cucunya. Alhamdulillah saya juga begitu. Mbak-mbak saya, alhamdulillah, masya Allah. Semoga Allah berikan petunjuk pada kami dan keluarga kami. Anak-anaknya saya bawa satu-satu. Mbak saya paling tua, saya bawa anaknya satu, yang paling besar. Mbak saya nomor sekian, semua saya bawa satu-satu ke Jawa. Alhamdulillah semuanya sekarang mondok dan semua, sebagian ada yang sudah selesai hafal Al-Qur'annya. Pulang mbak-mbak saya ikutan kakak saya ikut berubah dikit. Lewat anaknya ternyata dakwah. Saya ngomongin kakak saya nggak bisa, saya paling kecil. Nah, ternyata lewat anaknya, malu sama anaknya. Masa anakku udah mondok, udah hafal 10 juz, udah 30 juz misalnya. Masa aku enggak sholat? Nggak apa-apa lah, niat begitu di awal-awal. Itu jelasnya. Sehingga tadi pertanyaannya ya, intinya dosanya itu kalau kita yang nggak mendidiknya tadi, ada dosa, Pak. Dosa kita nggak mendidik. Kita itu kewajiban, kita nggak melaksanakan namanya kewajiban nggak dilaksanakan dosa. Namun bila terlanjur minta ampun. Tapi tetap berusaha. Itu jadi hujah kita di hadapan Allah. Nggak dapat anaknya, cucunya. Nah, itu aja. Mungkin cukup sekian. Lagi monggo, Pak, buat apa-apa. Los. Lupa di sholat asar karena kudanya. Kemudian setelah sadar, maka kudanya diabaikan. Saya sampaikan juga kalau sekarang pakai mobil baru sudah lupa sholat, mobilnya ada dua. Terus saya juga sampaikan perlu ada orang lupa dengan sholat, ya, karena itu tunggu-tunggunya ada dua. Oke, jenengan ada apa? Jangan salah gitu memahaminya, Pak. Itu bentuk pertanyaan, tapi sebetulnya juga hanya sekedar berani nggak gitu loh. Bukan berarti nanti setelah itu Nabi Sulaiman begitu tak buang ini mobilnya, enggak juga, Pak. Berani apa enggak? Ngotot itu saja. hanya untuk itu aja. Lapang ge sepik siapa ya? Kejutan. Bukan berarti dipahami seperti itu. Bahaya, Pak, memahami begitu, Pak. Bisa disesat-kesatkan saya nanti. Oke. Ada lagi? Oh, enggak apa-apa, Pak, jangan terakhir.
mengenalkan dirinya. Saya Iya, dalam surat Thaha. Enggak, suara. Allah berfirman kepada Nabi Musa melalui suara. Nabi Musa saat ingin tahu wajahnya Allah, enggak bisa. Naik Jabal Nur, hancur gunung tersebut, enggak bisa. Jadi suaranya, Pak. Suaranya. Iya, itu suaranya. Terdengar suara. Dengan kesempurnaan Allah dan sifat Allah tentunya. Boleh aja kan? Intinya jangan dikampanyekan. Intinya itu situ poinnya adalah bahwa kita harus mengenali siapa yang kita sembah dulu. Kenali tauhid dulu. Karena kan penting, Pak. Ini zaman ini orang juga sebenarnya kadang-kadang yang penting beribadah, yang penting sholat. Ya benar sih. Cuman yang penting ibadah. Kalau ini disampaikan kepada yang sudah ngerti tauhid, pas. Disampaikan kepada orang awam, tandaku akhirnya orang memahami yang penting jadi orang baik, sholat, nanti insya Allah masuk surga. Tapi pertanyaan saya, orangnya haji berkali-kali, sholatnya jangan tanya, Pak, Masya Allah sholatnya, sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, sholat malamnya luar biasa. Sedekahnya satu kampung itu semua dikasih, satu kota yang nggak mampu dikasih sudah. Kemudian lagi punya dia seorang berilmu, punya santrinya 1000-an, tapi dia melakukan kesyirikan walaupun sekali, belum taubat. Neraka atau surga? Apakah dikatakan dia bukan orang baik? Dia dikatakan orang Masya Allah, orang baik, orang soleh, amalannya banyak. Ini karena termotivasi tadi itu, sehingga kalimat itu menjadikan dia tidak belajar tentang tauhid. Buram tauhid itu, yang penting tuh baik, yang penting tuh, kalau yang penting baik, gampang aja. Seorang kafir misalnya, dia bersedekah kepada musibah atau sebuah musibah banjir atau dulu tsunami, dia bersedekah. Semua orang, dan dengan sebab itu banyak orang dapat kebaikan, bisa hidup kembali, banyak orang bahagia. Bukankah ibadah yang paling mulia di antaranya adalah bikin orang bahagia? Tapi dia nggak Islam, kafir, kan nggak diterima. Sama tadi kalimat yang penting ibadah, yang penting sholat pada orang awam itu tidak benar disampaikan kepada yang udah ngerti tauhid, yang udah ngerti syirik benar. Tetapi kepada yang nggak ngerti jangan disampaikan. Dalam hidup itu yang paling utama itu tauhid. Jangan sampai kita itu minta kepada selain Allah, minta kepada jin, minta kepada dukun. Itu yang ditanamkan. Bukan masalah yang tadi itu, bukan. Ini utama dulu, asasnya dulu, pondasinya dulu. Ini yang paling pokok. Sehingga ya penanaman masalah akidah itu orang takut belajar akidah, Pak. Nah ini juga, nih apalagi saat-saat ini nih. Ini jadinya panjang, betul apa nggih? Ini kan lagi ramainya seorang dai yang disebut Syekh Ali Jabir itu tusuk. Saya nasihati ikhwan, jangan kita ini kemudian meng-share sesuatu yang nggak bagus kalimatnya di Facebook, di mana itu, di IG. Dai sulah, mau dia mati, mau dia apa, terserah. Dia sesat, kalimatnya gitu-gitu banyak orang. Dia gini-gini. Ahlu sunnah itu yang paling tahu tentang kebaikan, dan dia juga ahlu sunnah itu yang paling baik kasih sayangnya kepada makhluk. Rasulullah itu juga yang paling kokoh dalam berprinsip, tapi Rasul juga orang yang paling mulia akhlaknya, menjaga lisannya kepada orang lain. Kadang-kadang akhirnya orang itu takut belajar akidah dikarenakan sikap kekakuan nggak mau aku di sana kajiannya akidah, tadi ngono kuwi, nggak mau aku. Dia takut belajar akidah orang awam dikarenakan lihat kekakuan
Dan bagi ikhwan dan bagi semua yang baru hijrah, belajarnya jangan cuma akidah. Akidah, fikih, hadis. Dari akidah kita belajar masalah prinsip, dari fikih kita belajar masalah khilaf, masalah salat, muamalah. Dari masalah belajar juga hadis, dari hadis cerita-cerita Nabi, sikap Nabi dalam keseharian, dalam kisah para sahabat juga. Dari belajar juga kitab adab. Nah kita kan kadang-kadang, mohon maaf, bukan berarti tercela ini. Baik, walaupun orang itu sudah akidah bagus, walaupun muamalahnya kurang baik, tapi tetap selamat insya Allah. Namun perlu dikoreksi. Kadang kita saat kajian akidah kita datang, kajian selain akidah kita nggak ada. Padahal ilmu ini ilmu kesatuan. Anda tidak bisa hidup dengan akidah doang. Anda harus hidup dengan fikih. Anda tidak bisa hidup dengan fikih dan akidah doang. Butuh hadis, butuh sirah, butuh contoh. Nggak bisa. Sehingga jangan mencukupkan dia hanya belajar akidah. Walaupun kita tahu number one itu tauhid. Tapi jangan salah, bukan berarti ustadz itu mengatakan akidah tok. Enggak. Utama akidah. Tapi sisi lain. Sehingga bikinlah jadwal. Ahad akidah, Senin fikih, Selasa hadis, begitulah. Dan ikuti semua. Jangan pilih yang fikih tok, yang fikih tok aja aku katakan. Udah, akidah aku fikih tok, mbek wong gak apa-apa gue. Aku ngaji di sana enggak apa-apa itu. Nah, itu karena mungkin taunya fikih tok, atau dia cuma ikut tahsin tok, yang tahsin tok aja. Pokoknya tahsin tok. Yang itu enggak mau dia ikut. Takut. Nanti takut kayak dia. Sekali lagi, ini karena udah dakwah itu semakin menyebar kemana-mana. Cuman perlu kita tegaskan dalam masalah ini. Terutama saat ini banyaklah di diam dan bersabar. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang enggak bagus. Dan jangan stop hanya baca akidah. Walaupun number one adalah akidah. Jelas nggih? Mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.